Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu sumber ajaran Islam yang disusun oleh saya sendiri, Faustin Zuldinovis Armando, dengan NIM D1C221046, Prodi Teknik Pertanian, kelas R002. Ada 3 tahap penulisan dan pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin. Tahap pertama, zaman Nabi Muhammad SAW. Pada jenjang ini penyandaran pada hafalan lebih banyak daripada penyandaran pada tulisan, karena hafalan para sahabat radhiyallahu anhum sangat kuat dan cepat. Di samping sedikitnya orang-orang yang bisa baca tulis dan sarananya. Oleh karena itu, siapa saja dari kalangan mereka yang mendengar satu ayat, dia akan langsung menghafal atau menuliskannya dengan sarana seadanya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran sangat banyak dalam Alkitab Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengutus 70 orang yang disebut Al-Qurra. Mereka dihadang dan dibunuh oleh penduduk 2 desa dari suku Bani Sulaim, Ri'il dan Zakwan, di dekat sumur Ma'unah. Namun, di kalangan para sahabat, selain mereka masih banyak penghafal Al-Quran seperti Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, Salim, bekas budak Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Tahap kedua, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tahun 12 Hijriah. Penyebabnya adalah pada perang Yamamah, banyak dari kalangan Al-Qurra yang terbunuh, di antaranya Salim, bekas budak Abu Huzaifah, salah seorang yang Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah selesainya perang Yamamah. Abu Bakar tidak mau melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dia lalu memanggil Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu di samping Abu Bakar berdiri. Umar. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Zaid, "Sesungguhnya engkau adalah seorang yang masih muda dan berakal cemerlang. Kami tidak meragukanmu. Engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Zaid berkata, "Maka aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan orang-orang. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat, kemudian dipegang oleh Umar hingga wafatnya, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anhum." Diriwayatkan oleh Bukhari secara panjang lebar. Tahap ketiga, pada zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 25 Hijriah. Sebabnya adalah perbedaan kaum muslimin pada dialek bacaan Al-Quran sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat radhiyallahu anhum. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya, kemudian bertengkar pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya berpecah belah.
Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwasannya Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu datang menghadapkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari perang pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Dia khawatir melihat perbedaan mereka pada dialek bacaan Al-Quran. Dia katakan, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berpecah belah pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perpecahan kaum Yahudi dan Nasrani." Utsman lalu mengutus seseorang kepada Hafsah radhiyallahu anhum, "Kirimkan kepada kami mushaf yang engkau pegang agar kami gantikan mushaf-mushaf yang ada dengannya. Kemudian akan kami kembalikan kepadamu." Hafsah lalu mengirimkan mushaf tersebut. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id ibnul Ash, dan Abdurrahman ibnul Haris bin Hisham radhiyallahu anhum untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Utsman mengatakan kepada ketiganya, "Jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut." Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Utsman radhiyallahu anhu melakukan hal ini setelah meminta pendapat kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang lain sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan, "Demi Allah, tidaklah seorang melakukan apa yang dilakukan pada mushaf-mushaf Al-Quran selain harus meminta pendapat kami semua." Utsman mengatakan, "Aku berpendapat sebaiknya kita mengumpulkan manusia pada satu mushaf saja sehingga tidak terjadi perpecahan dan perbedaan." Kami menjawab, "Alangkah baiknya pendapatmu itu." Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, "Aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang ada. Mereka pun keheranan melihatnya." Atau dia katakan, "Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya." Hal itu adalah termasuk nilai positif bagi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Hal itu adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contoh hadis sahih, dhaif, hasan, dan maudhu. Hadis sahih dari Sal bin Sa'ad Asy-Sya'idi. Ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berpagi hari atau sore hari di jalan Allah lebih baik daripada di dunia dan seisinya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6415. Rasulullah SAW bersabda, "Jika pada suatu hari salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan, dan jangan pula melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Dan apabila orang yang memakinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.'" Hadis dhaif. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak jima, juga tidak fasik, niscaya dia akan kembali seperti hari dia dilahirkan oleh sang ibu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berpuasalah pada bulan kesabaran, yaitu Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis hasan. Sifat parfum laki-laki, baunya nampak sedangkan warnanya tersembunyi. Adapun sifat parfum wanita, warnanya nampak namun baunya tersembunyi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2787, An-Nasa'i nomor 5120. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga. Di antara manusia para sahabatnya bertanya,
"Siapakah mereka ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya." Hadis riwayat Ahmad. Hadis Maudu. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jazm. Dia adalah seorang pemalsu hadis. Barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, Allah akan menulis baginya ibadah selama 60 tahun. Hadis ini palsu diriwayatkan oleh Hubayb bin Abu Hubayb. Dia termasuk orang yang memalsukan hadis. Kemudian ada biografi Imam Muslim. Beliau memiliki nama lengkap Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Nisaburi. Beliau juga termasuk perawi hadis terkenal dan telah mengumpulkan sebanyak 3.000 hadis. Tetapi setelah diseleksi dengan cermat, maka dalam Sahih Muslim hanya ditemukan sebanyak 4.000 hadis. Pilihan Muslim. Umat Muslim telah mengakui bahwa seluruh hadis dalam Sahih Muslim adalah hadis-hadis yang sahih dan menjadi sumber hukum yang kuat, sama halnya dengan Sahih Bukhari. Namun derajat kitab Sahih Muslim dari segi halnya dengan Sahih Bukhari. Namun derajat kitab Sahih Muslim dari segi sanad-sanadnya masih berada di bawah Sahih Bukhari. Keunggulan Sahih Muslim dibandingkan dengan Sahih Bukhari terdapat pada cara penyusunan bab dan pasalnya yang disusun secara sistematis. Jika Imam Bukhari dan Imam Muslim disandingkan, maka tak ada keraguan lagi terhadap keabsahan hadis-hadis yang mereka rawikan. Imam Muslim wafat pada tahun 261 Hijriah di Nisabur, yaitu sebuah negeri di Persia. Kemudian 3 contoh ijtihad yang ada di Indonesia. 1. Penentuan 1 Syawal. Para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumennya untuk menentukan 1 Syawal sekaligus awal Ramadan. 2. Tentang bayi tabung. Pada zaman Rasulullah belum ada, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, maka para ulama merujuk para hadis-hadis sehingga didapat suatu kesimpulan bahwa hukumnya boleh dilakukan asal melalui dari sel sperma dan ovum dari suami istri yang sah. 3. Menentukan fatwa haram seperti fatwa haram merokok. Hal tersebut belum ada pada zaman Rasulullah, namun para ulama menentukan fatwa tersebut dengan hadis-hadis yang menyebutkan merokok sama saja dengan bunuh diri secara perlahan, sehingga dinyatakan haram. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.